Ciao ragazzi, bentrovati. Come state? Spero che state sempre bene e avete sempre la forza e il coraggio di studiare l'italiano. Baik, hari ini kita akan bahas, di video kali ini kita akan bahas jenis nama benda plurale. Jadi jenis nama benda bentuk jamak. Kalau kemarin kita bicara tentang jenis-jenis nama benda bentuk tunggal. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau kalian ingin mengikuti les bahasa Itali gratis untuk pemula, kalian boleh bergabung di grup WhatsApp yang ada di linknya ada di kolom deskripsi. Kalian boleh masuk di sana dan kita akan tentukan jadwalnya kapan kita bisa belajar bersama. Karena menurut saya belajar bahasa Itali itu jangan hanya membaca tapi harus bisa berkomunikasi. Nah, di saat kita Zoom atau belajar bahasa Itali, kita harus belajar juga berkomunikasi walaupun dengan hal-hal yang sederhana. Baik, kita masuk pada topiknya. Topik kali ini jenis nama benda bentuk jamak. Kalau kemarin itu jenis nama benda singular atau tunggal, kita bilang kemarin yang maskulin itu selalu berakhiran O. Ya, maskulin tunggal. Tetapi kalau ada juga E, maskulin yang berakhiran E, nah, itu nanti kita bahas juga di sini ya. Itu berakhiran E dan ada yang saat di pluralnya itu, di bentuk jamaknya itu berubah, tetapi ada juga yang tidak berubah. Kita ambil contoh dari maskulin dulu. Jenis maskulin untuk bentuk tunggal, itu kita ambil contoh kemarin misalnya piano. Piano, itu kalau satu. Tapi kalau ada dua, piano, sebutannya piani. Ya. Kemudian libro. Kalau satu buku disebut libro, satu buku. Tapi kalau dua atau tiga atau lebih, dia berubah, O-nya berubah menjadi I. Jadi libri. Tavolo, kalau satu disebut tavolo, satu meja. Tapi kalau lebih dari satu disebut tavoli. O-nya itu berubah menjadi I. Lalu kita masih di maskulin ya, kita masih di jenis maskulin. Bagaimana jenis maskulin yang akhirannya E? Ya. Contohnya cafe, bentuk tunggalnya cafe. Tapi kalau dalam bentuk jamaknya dia tidak berubah, dia tetap cafe. Misalnya ada banyak cafe, hanya mungkin artikel di sebelumnya yang kita belum bahas artikel ya, nanti kita bahas artikel. Artikelnya berubah, tetapi cafe E-nya terakhir itu tidak diubah. Bagaimana cara belajar itu? Bagaimana membedakannya? Tidak ada cara lain, kita harus catat dan harus hafal. Kemudian yang berakhiran E maskulin, misalnya pesce. Nah, akhirnya E kan, tapi dia bentuk maskulin. Pesce, bentuk jamaknya pesci. E berubah menjadi I. Kemudian kalau professore, E kan akhirannya. Kalau lebih dari satu profesor disebut professori. Ya, dia E-nya berubah menjadi I. Itu bentuk maskulin. Oke, kita beralih ke feminim. Kalau feminim kita bilang kemarin di bentuk tunggalnya itu kita contohnya matita, berakhiran A kan. Jadi kalau bentuk jamaknya atau bentuk pluralnya menjadi matite. Matite, jadi E terakhirnya. Kemudian tazza. Tazza berubah ke plural kalau lebih dari satu tazza atau cangkir berubah menjadi tazze. Ya, A menjadi E. Itu kalau feminim. Kemudian penna. Penna, ballpoint, satu ballpoint. Tapi kalau lebih dari satu ballpoint disebut penne. Ya, penne. Bagaimana dengan jenis feminim yang berakhiran E? Contohnya chiave. Ya, chiave. Bentuk jamaknya menjadi chiavi. Jadi E berubah menjadi I. Carne. Carne berakhiran E. Bentuk jamaknya menjadi carni. Voce, suara. Kalau banyak suara berubah menjadi voci, ya. E menjadi I. Oke teman-teman, lalu bagaimana cara membedakan tadi, kita sudah bicarakan tadi bagaimana membedakan akhiran E ini apakah maskulin, feminim ataukah berubah atau tidak. Tidak ada cara lain, kita harus buat list. Dan kita harus hafal mana nama benda yang berakhiran E tetapi maskulin atau nama benda yang berakhiran E tetapi
feminim, dan begitu juga perubahan ke pluralnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di next video. Semangat selalu. Ciao ciao, grazie.